Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syafan Hawariunas dengan NIM 12022202224 dengan rekan saya. Saya Rio Ramadhania Lambang dengan NIM 12022220205. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus memberikan demonstrasi secara langsung atas tugas besar pemrograman berbasis eh, objek. Objek. Oke, kali ini kami membuat program menggunakan bahasa Java dengan kelas online store, pelanggan, produk, order, GUI, dan main. Oke, yang pertama ada kelas online store, yang dimana kami di sini menggunakan protected string nama toko dan protected string alamat toko. Lalu kami membuat konstruktor public online store dengan string nama toko dan string alamat toko. Dan juga di sini kami membuat public string informasi toko sebagai return untuk memunculkan nama dan alamat toko. Oke, selanjutnya ada kelas pelanggan. Di mana kelas pelanggan ini kami menggunakan private string nama dan private string nomor telepon. Fungsi dari kelas pelanggan ini untuk menampilkan nama dan nomor telepon sebagai informasi pelanggan seperti pada metode informasi pelanggan di sini kami membuat return nama dan nomor telepon sebagai informasi pelanggan. Oke, selanjutnya ada produk, ada kelas produk. Di sini kelas produk menggunakan string nama produk, double harga, integer stok, dan integer jumlah pesanan dengan konstruktor produk, produk, string nama produk, double harga, dan integer stok. Oke, pada konstruktor ini kami membuat jumlah pesanan ini sama dengan nol karena pada kelas produk ini eh, kami akan menyambungkannya dengan order di kelas order nanti, yang mana kelas order akan menjadi kelas untuk pemesanan eh, di online store ini. Oke, ada beberapa metode yang dimana ada getter itu get nama produk dan get harga, lalu ada get stock dan get jumlah pesanan. Yang dimana fungsinya untuk return eh, data-data dari konstruktor produk itu. Oke, selanjutnya ada tambah pesanan, integer jumlah, yang dimana metode tambah pesanan ini eh, berfungsi untuk menambahkan jumlah pesanan di saat di kelas order nanti kita membuat pesanan pesanan barang pada online store yang kami buat. Oke, selanjutnya ada kurangi jumlah pesanan dengan integer jumlah, yang dimana ini juga sama persis dengan tambah pesanan, namun untuk metode ini mengurangi jumlah pesanan. Kita bisa menambah pesanan, lalu jika berubah pikiran, kita bisa mengurangi pesanan tersebut. Jadi kita tidak jadi beli barang tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tambah stok, yang dimana tambah stok ini eh, bisa disebutkan juga sebagai eh, saat menambah pesanan dan mengurangi jumlah pesanan. Jadi kami pada produk itu ada stok, yang dimana saat kita menambahkan pesanan, eh, stok pada produk itu akan berkurang, dan jika akan mengurangi jumlah pesanan, maka jumlah stok itu akan bertambah. Oke, dan terakhir ada string informasi produk, yang dimana di sini kita menampilkan
nama produk, harga produk, stok produk, dan jumlah pesanan yang sudah kita buat. Oke, selanjutnya ada order. Oke, order ini di sini kami menggunakan import atau library dari ArrayList yang fungsinya untuk menyimpan data-data atau list yang kami buat secara langsung di codingan ini. Seperti yang bisa dilihat, ada ada method order, di mana di sini kami sudah menyiapkan barang-barang, harga, dan stok yang ada pada online store ini, sehingga tidak perlu lagi kita memasukkan nama pada di saat eh, tidak perlu memasukkan produk-produk lagi di saat kita membuka aplikasi ini. Jadi sudah tersedia semua. Kita hanya perlu melihat barang-barang apa saja yang ada dan kita bisa pilih barang yang ingin kita beli. Oke. Selanjutnya ada get product by number, yang dimana di sini produk akan diambil berdasarkan nomor nomor produk yang sudah diinputkan. Oke, selanjutnya ada public string, tampilkan daftar produk. Oke, di sini kami menggunakan list karena ini akan bersangkut paut dengan GUI nanti, eh, di mana daftar produk yang sudah kami buat akan ditampilkan dengan list atau pada GUI itu disebut combo box. Oke, eh, menggunakan if dan for. Oke, selanjutnya ada string tampilkan daftar pesanan, sama persis dengan tampilkan daftar produk, cuma bedanya tampilkan daftar pesanan ini akan muncul jika kita sudah memesan atau sudah memilih barang-barang yang ingin kita pesan. Jika belum ada produk yang kita pesan, maka akan keluar pada else-nya return new string, belum ada produk yang dimasukkan ke dalam pesanan. Oke. Selanjutnya ada tambah produk dengan produk list.add ke dalam produk dan tambah pesanan ke dalam pesanan list.add produk. Oke. Selanjutnya ada hapus produk, yang dimana ini bersangkutan dengan pada kelas produk. Di sini kita bisa menghapus produk-produk yang sudah kita produk-produk yang sudah kita pesan. Jadi misalkan kita memesan TV dengan jumlah dua, maka kita bisa hapus satu atau keduanya dengan menggunakan metode hapus produk. Oke, selanjutnya boleh di scroll. Oke, selanjutnya ada tampilkan seluruh pesanan. Di sini tampilkan seluruh pesanan. Ini kita bisa menampilkan barang-barang apa saja yang sudah kita pesan. Barang-barang apa saja yang sudah kita pilih untuk kita beli. Jadi misalkan ada TV dengan jumlah dua, atau dengan apa ditambah dengan iPhone dengan jumlah tiga, maka pada metode ini akan menampilkan barang-barang yang sudah kita pesan, dan juga ada total harga, yang dimana total harga ini akan menjumlahkan seluruh harga dari satuan produk dikalikan dengan jumlah produk yang kita inginkan, lalu dijumlahkan dengan produk yang lainnya. Oke. Lalu ada hitung total harga, ya ini metode untuk menghitungnya, total harganya. Lalu yang terakhir ada informasi order, di mana informasi order ini akan tampil pada saat kita check out, atau bisa dibilang saat kita sudah selesai. Jadi kita ingin fix membeli barang tersebut, maka kita bisa check out dan akan Hmm. menampilkan informasi order berupa produk-produk yang sudah dipesan, total harganya, dan informasi toko untuk online store ini. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Rio. Baik, selanjutnya ada hmm, kelas GUI.
Nah, kelas UI ini untuk menampilkan dari UI-nya, yaitu tampilan dari UI-nya. Nah, di sini kita menggunakan impor JavaX Swing untuk mengimpor library dari GUI di Java. Lalu di sini ada impor Java .awt.color. Di sini untuk memilih warna untuk untuk background atau untuk warna untuk eh, huruf dan lain-lain. Lalu di sini ada Java .awt.event. Di sini itu .action event ini untuk menampilkan seperti eh, peringatan gitu. Bukan peringatan sih, lebih ke misalkan kita pengen keluar, lalu eh, nanti ditanya apakah Anda ingin keluar, yes or no, seperti itu. Lalu di sini ada java.awt.event.action listener. Di sini untuk menjalankan dari hmm, tiap eh, bukan metode, ya metode dari eh, button-button yang ada. Lalu di sini kita membuat eh, variabel dari order, yaitu private order order. Lalu kita membuat juga online store. Jadi di sini ada order online store sama pelanggan itu untuk mengambil data-data dari eh, kelas order, lalu kelas online store dan kelas pelanggan. Lalu selanjutnya ini ada eh, kita bikin metode yaitu untuk menampilkan GUI-nya. Nah, di sini ada super eh, untuk dari judul si GUI-nya ya. Jadi pas kita run itu, oh bukan di sini maaf. Nah, kita runnya di main Java. Nah, di sini terdapat Bojong Santos Store. Nah, ini itu titel itu untuk di bagian window-nya ini, judul window-nya. Jadi Bojong Santos Store. Nah, di bagian lalu selanjutnya itu ada eh, kita buat online store ini untuk memasukkan data dari nama tokonya, lalu alamat toko. Nah, di sini ada image icon itu untuk menambahkan gambar foto di bagian ikonnya. Nah, yang ada di pinggir dari judul di window-nya yaitu Bojong Santos Store itu. Nah, di pinggir kirinya itu ada ikonnya. Nah, itu untuk menambahkan icon dari window-nya. Lalu di sini ada J label atau Java label, welcome label ini untuk menampilkan dari bagian label di sini yang bertuliskan welcome to. Nah, di sini kita ngambil dari tadi kan sudah ditentukan nama tokonya, sudah dimasukkan data nama tokonya. Nah, kita ngambil dari online store ini yaitu Bojong Santos Store. Nah, di sini jadi eh, ditampilkan. Jadi welcome to Bojong Santos Store. Lalu selanjutnya itu ada, nah di sini welcome label dot set foreground itu untuk membuat si labelnya ini menjadi warna putih. Nah ini karena kita ngesetnya itu jadi warna putih, jadi si labelnya ini jadi warna putih. Nah begitu juga sama dengan nama label, lalu font label juga yang kita set jadi warnanya warna putih. Nah di sini ada
J text field ini untuk memasukkan inputan. Jadi seperti misalkan ini masukkan nama Anda. Nah, kita bisa menginputkan nama kita. Nah, di sini. Lalu kita bisa menginputkan juga di sini kan ada uh, JText field untuk phone numbernya. Kita juga bisa menambahkan atau menginputkan nomor HP kita di sini untuk menjadi informasi dari pelanggan. Nah, lalu di sini kita membuat button yaitu dengan J button untuk button untuk login. Nah, di sini ada ukuran-ukuran dan letak dari setiap elemennya, yaitu ada image labelnya. Di sini yang yaitu ada logonya yaitu Bojong Santos Store, logo dari eh, proyekan ini. Lalu ada welcome labelnya. Di sini ada letaknya, letak X, Y, dan ukuran lebar dan tingginya berapa. Di sini juga ada name label, name text field, eh, dan variabel yang lain. Eh, Bukan variabel, komponen yang lainnya. Nah, di sini itu kita ngambil em, ngambil fotonya itu dari file aset ini. Nah, kita udah nyiapin dua 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 foto. Jadi untuk diambil masukin ke bagian kelas jiwa ini. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di bagian sini ada add. Nah, di sini itu add ini untuk memasukkan elemen-elemen yang tadi kita sudah buat dan kita sudah setting itu ke dalam eh, frame dari window GUI-nya ini. Kalau kita nggak masuk, kalau kita nggak bikin add ini nantinya akan kosong. Jadi nggak ada yang masuk ke dalam frame-nya. Nah, lalu di sini ada eh, login buttonnya. Jadi metode dari login buttonnya ini kita menggunakan action listener yang tadi kita udah import itu untuk jadi fungsi buat si buttonnya. Nah, di sini ketika kita kan harus ngisi namanya. Jadi kalau misalkan ini kan nggak boleh kosong. Nah, kalau misalkan nanti kosong, nanti bakal keluar exception yang keluar itu nama dan nomor telepon harus diisi. Nah, jadi seperti ini. Kan ini kosong. Jadi langsung kita pencet login itu nggak bisa. Nah, nanti akan keluar nama dan nomor telepon harus diisi. Lalu di sini ada metode dari button login ini, itu action performance, yang dimana eh, ketika si namanya ini udah dimasukin dan nomor HP-nya juga udah dimasukin, nah nantinya itu bakal nampilin nampilin ini. Jadi nampilin kayak semacam informasi yaitu, halo, kan namanya Rio. Halo Rio, selamat berbelanja. Kayak begini. Nah, message, bukan informasi, message lah, informasi gitu. Nah, nanti akan langsung masuk ke show menu. Nah, di sini dari metode show menu ini yang ada di bawahnya ini. Nah, kalau misalkan terjadi error, nanti bakal eh, nampilin ini. Yang tadi kita udah lihat di atas. Kalau misalkan kosong, nanti bakal nampilin ini. Jadi harus diisi dulu nama dan nomor teleponnya. Kalau misalkan namanya doang yang diisi, nomor teleponnya nggak bisa juga. Nah, kalau misalkan nomor teleponnya doang, namanya nggak diisi, nggak bisa juga. Jadi harus dua-duanya diisi. Nah, di sini ada set resizable. Nah, di sini itu untuk jadi di sini kan biasanya kalau misalkan eh, software itu ada untuk mini size untuk ngecilin itu.
hilangin. Nah, terus ada buat exit sama ada yang buat ngegedein, buat ngegedein ukurannya. Nah, di situ kita nggak pakai set resizable karena, nah jadi ini disable ya buat ngegedeinnya. Jadi ukurannya segini aja, nggak bisa dipergede sama kitanya. Nah, lalu di sini ada get content pane dot set background. Nah, ini itu kan black, colornya itu black. Nah, ini itu untuk memberikan warna background buat si windownya. Jadi warna hitam kayak begini. Lalu selanjutnya itu ada set layout yang eh, dibuat null. Lalu di sini itu ada set size, ukuran dari windownya yaitu ada eh, lebarnya itu 400 pixel kalau nggak salah. Lalu tingginya itu juga ada 500. Nah, di sini itu kita set default close operation yang dimana di frame ini exit on close. Jadi dimana kalau misalkan kita mencet yang X ini, kita bisa keluar dari programnya. Kalau misalkan kita nggak ngegunain set default close operation Java Frame dot exit on close ini, kita nggak akan bisa keluar pencet, ketika kita pencet si X itu kita nggak akan bisa keluar dari programnya. Nah, oke kita coba masuk programnya lagi untuk eh, kasih lihat dari UI-nya. Nah, selanjutnya itu ada set visible. Nah, set visible ini untuk menampilkan dari si window-nya. Kalau misalkan ini kan true, kalau misalkan dibuat false, nantinya nggak akan nampilin si window-nya. Karena eh, si window-nya itu disembunyiin, nggak nampilin. Karena di sini visible itu buat nampilin si window-nya. Nah, selanjutnya itu ada show menu, yang dimana tadi eh, untuk masuk ke menu utama dari program ini. Nah, di sini ini itu show menunya. Di sini ada frame-nya itu namanya kita kasih title itu Bojong Santo Store yang di sini seperti yang tadi awal. Lalu di sini ada kita masukin image icon di samping Bojong Santo Store ini. Lalu kita masukin image juga, image buat di atas labelnya ini yang menu Bojong Santo Store. Kita ngambil dari yang aset ini, lalu di sini kita buat label yang menu Bojong Satu Store, lalu kita buat button eh, sebanyak 4 buah untuk masuk ke setiap eh, menu dari program ini. Seperti yang pertama itu buat masuk ke buat pesanan, yang kedua hapus pesanan, yang ketiga tampilkan pesanan, yang keempat untuk check out pesanan atau menyelesaikan pesanan. Nah, di sini kita seperti yang awal, di sini untuk mengatur dari tiap-tiap komponennya. Lalu di sini ada menu frame add yang seperti awal tadi. Add itu untuk menampilkan si setiap komponennya. Jika nggak ada add ini, si komponennya nggak akan tampil di frame ini. Nah, di sini kita buat fungsi dari setiap buttonnya ini. Di sini ada order button yang nantinya akan masuk ke show order menu. Lalu di sini ada remove button yang nantinya akan masuk ke show remove menu. Selanjutnya ada tampilkan pesanan yang akan masuk ke show order list menunya. Lalu di sini ada checkout button yang bakal nampilin si informasi dari pembelian yang udah kita lakuin. Lalu untuk di sini ada dispose ini untuk memberhentikan si programnya atau menghapus, bukan menghapus, untuk meng-close dari si menu, si window menunya ini.
Nah, di sini seperti yang awal tadi untuk mengatur atau menyeting dari si window-nya. Nah, di sini kita masuk ke metode dari show order menu, yang dimana itu eh, menu dari buat pesanan ini. Nah, coba kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini itu kita seperti yang awal, di sini kita membuat frame-nya, yaitu yang dikasih nama dengan order frame. Nah, di sini titelnya kita atau judul dari frame ini kita buat, kita masukkan yaitu buat pesanan. Nah, di sini ada icon seperti yang awal, lalu di sini kita kasih label, di sini pilih produk yang ingin dibeli. Lalu di sini kita menggunakan yang namanya itu combo box untuk menampilkan data dari tampilkan daftar produk ini yang ada di eh, kelas order. Nah, di sini. Nah, yang kita tadi sudah dijelaskan oleh Hawari yang di mana kita telah memasukkan data-data ya produk kita ke dalam array dari daftar produk. Lalu di sini kita eh, membuat button untuk menambahkan pesanan. Nah, di sini itu untuk menyeting atau mengatur dari tiap komponennya, yaitu ada label, combo boxnya, lalu ada button. Nah, di sini seperti yang awal tadi, ada add untuk menampilkan si tiap komponennya. Nah, di sini ada dari function dari add button ini, yaitu ada hmm, bentar. Di sini ada untuk men- membuat pesanan kita, seperti misalkan kita kan milih di sini. Kalau misalkan nggak nol atau nggak kosong yang kita pilih, itu nanti bakal nampilin masukan jumlah pesanan. Jadi kita bakal ditanya kita mau pesan berapa gitu. Nah, kalau misalkan cancel nanti bakal ada eh, nampilin jumlah pesanan tidak valid karena kita nggak jadi pesan. Nah, di sini kalau misalkan pesanannya udah ditentuin, masukin jumlah pesanannya nanti bakal ada eh, message, yaitu pesanan berhasil ditambahkan. Kalau misalkan pesanannya tadi jumlahnya dari melebihi dari si stoknya, nanti akan muncul eh, pesanan melebihi stok. Oke, selanjutnya itu ada di sini ada ya untuk menyeting dari si window-nya. Lalu di sini kita lanjut ke show remove menu. Di sini eh, show remove menu itu eh, fungsi dari button si hapus pesan. Sama seperti yang tadi buat pesanan eh, itu buat eh, jadi button buat pesanan sama bentuknya dan dia si eh, code-nya juga hampir mirip. Cuman di sini dibedainnya itu untuk menghapus dari si pesanannya. Nah, kan ini kita belum pesan apa-apa nih. Jadi kita belum bisa menghapus pesanannya karena belum ada pesanan yang kita pilih atau kita pesan gitu. Jadi di sini ada tulisannya belum ada produk yang dimasukkan ke dalam pesanan. Lalu selanjutnya itu di sini kan ada ya seperti awal tadi untuk menyeting dari si window-nya. Lalu di sini ada show order list. Nah, yang dimana itu untuk menampilkan seluruh pesanan dari ini show order list itu fungsi dari tombol tampilkan pesanan. Nah, di sini itu bakal nampilin pesanannya apa aja.
Nah, di sini kan kita belum memesan apa-apa, jadi belum ada informasi dari pesanan yang kita pesan. Kalau misalkan kita buat pesanannya, misalkan TV 50, oke, kita tampilin. Nah, nanti akan keluar tampilannya seperti ini. Jadi ada nama produk, ada harga, jumlah 50, nah dan total harganya. Jadi 10.000 dikali 50. Jadi 50.000 total harganya. Lalu untuk bagian check out pesanan ini kita eh, memberikan metode itu di order yang seperti tadi Hawari sudah jelaskan di bagian informasi order. Jadi kita enggak naruh metodenya atau fungsi dari si button checkout pesanan ini di bagian GUI kelasnya. Nah, selanjutnya itu ada eh, kelas dari mainnya atau kelas untuk running atau eh, menjalankan project atau program yang kita telah buat. Nah, di sini itu eh, ada public static void-nya atau eh, metode untuk menjalankan program di Java ini. Mungkin segitu penjelasan untuk tiap bagian kelas ini atau penjelasan dari code yang telah kita buat. Mungkin lanjut ke bagian demo demonstrasi dari penggunaan program yang telah kita buat ini. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian demonstrasi dari program yang kita telah buat. Kita menjalankannya di bagian eh, atau di kelas dari main. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama dan nomor telepon. Kita masukkan nama Wari, nomor telepon 08, kita login. Nanti Hawari akan disapa oleh program kita, yaitu Halo Hawari, selamat berbelanja. Nah, di sini kita akan masuk ke eh, untuk membuat pesanan, kita masuk ke menu pesanan. Nah, eh, semisalkan Hawari mau beli iPhone 20 biji atau 20 buah. Nah, masukkan tuh tadi 20 buah iPhone. Nah, nanti akan eh, menampilkan message yaitu pesanan berhasil ditambahkan. Nah, setelah kalau setelah kita membuat pesanan, kan tadi stok dari iPhone itu tinggal 20. Nah, kita membeli semuanya 20. Nah, di sini akan menampilkan stok iPhone yang berjumlah 0 karena setelah kita beli semua iPhone-nya yang 20 itu. Nah, di sini misalkan kita mau membeli iPhone lagi nih, tapi stoknya udah habis. Misalkan satu, ternyata stoknya udah habis, jadi nggak bisa error. Jadi karena stoknya itu udah nggak ada. Nah, oke. Lanjutnya itu hapus pesanan. Nah, kan tadi kita udah membeli iPhone 20 biji. Nah, kita mau hapus nih 10. Oke, 10. Nah, di sini bakal nampilin produk berhasil dihapus dari pesanan. Nah, kita lihat ditampilkan pesanan yang tadinya 20 jadi 10. Nah, di sini juga hapus pesanan. Nah, jadi 10 jumlahnya. Nah, misalkan kita lihat di buat pesanan, nah stok si iPhone itu akan nambah lagi 10 yang tadinya 0. Karena kita nggak jadi beli 20, kita jadinya beli 10. Misalkan kita si Awari mau beli keyboard, kan sisa 3 biji.
Kita beli nih, kita borrow 3 biji. Oke. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini akan menampilkan eh, apa saja yang telah kita pesan, yaitu ada iPhone 10 jumlahnya, yaitu ada keyboard jumlahnya yang 3. Jadi totalnya itu 260.000. Nah, totalnya itu dari 5.000 kali 10 di mana harga iPhone-nya itu 5.000 dikali jumlahnya 10, ditambah sama eh, harga keyboardnya itu 70.000 dikali 3 buah. Nah, yang hasilnya itu jadi 260.000. Oke. Nah, semisalkan hari ini udah selesai buat pesanannya. Nah, kita tinggal check out pesanannya. Nah, di sini nanti akan menampilkan dari informasi pesanannya atau dari struk eh, pesanannya. Ada informasi pelanggan yaitu nama pelanggan, Hawari, nomor teleponnya, ada produk dalam pesanannya itu ada apa aja, dia beli apa aja, jumlahnya berapa, nah total harganya yang harus dibayar itu berapa. Nah, di sini ada informasi tokonya yaitu Bojong Santos Store dan alamat tokonya itu di Jalan Bojong Soang nomor 6666. Nah, di sini ada ya, terima kasih telah berbelanja. Oke, kita pencet oke dan ya programnya kita akan keluar dari programnya. Nah, mungkin sekian dari demo program yang telah kami buat. Lanjut ke Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.